Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-an usulul fiqh sanah khamisah B. Nabda'u bil basmalah. Fi hadzal yaum nahnu sanata'alam 'anil mawdu' al-jadid. Mazilna fi abwabi al-ahkam asy-syar'iyyah. Iftahna safha al-wahidah wal arba'un. Halaman 41. Qawaidul haram. Bil amsi ta'alamna an qawaidi al-ijab, ya, macam-macam kaidah usuliyah yang berkaitan dengan hukum wajib. Ada wajibul kifayah atau fardu kifayah dan ada fardu ain. Kalau fardu kifayah itu cukup dilakukan dengan perwakilan dari beberapa orang karena kemaslahatannya ada pada seluruh manusia, khususnya orang-orang atau warga yang berada di sekitar wilayah tersebut. Contohnya adalah memandikan mayat, menguburkannya, menyolatkannya, ya, itu semua adalah kewajiban kifayah. Kalau dalam satu daerah tidak ada yang mengurus, mensolatkan, menguburkan, maka dosanya untuk semua. Tapi kalau satu atau dua saja mensolatkan, mengurus, maka semuanya tidak berdosa. Ini dengan yang dimaksud dengan wajib kifayah. Sedangkan wajib ain ini kembalinya kepada diri masing-masing. Pelaksanaannya juga masing-masing atau fardan. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Tidak bisa nitip ke temannya atau diwakilkan. Al-an sanakhtu ila al-mawdu' al-jadid, yakni qawaidul haram. Dalam qawaidul haram kita juga akan membahas tentang spesifikasi atau rincian apa saja hal-hal yang berkenaan dengan haram. Di antaranya adalah qaidah qad yakunu syai' wajiban haraman wa qad yamtani'u zalika. Terkadang sesuatu yang hukumnya haram itu bisa haram qat'an, tetapi pada satu sisi dia ternyata juga memiliki kaidah hukum yang berbeda. Contohnya begini, al-fi'lul wahid qad yakunu haraman wajiban aw haraman halalan. Al-misal zalika fi mawadi al-wahid al-awwal al-wahid bin naw. Fasujud wajibun in kana lillah, muharramun in kana li ghairillah. Contohnya adalah sujud. Sujud dalam sholat merupakan rukun, ya kan? Apa hukumnya? Kalau dia lupa sujud, maka sholatnya tidak sah, ya kan? Tetapi sujud selain dalam sholat, contohnya adalah sujud kepada berhala, ini menjadi haram. Sama-sama sujudnya, tetapi konteksnya, tujuannya berbeda, gitu ya. Wa min zalika an yaqa'a al-fi'lu fi waqtaini aw halataini aw bi qasdaini aw min syakhsaini fayakunu wajiban fi ihda as-surataini wa muharraman fil ukhra. Contoh yang lain, terkadang satu pekerjaan atau satu perbuatan dia memiliki dua hukum yang berbeda. Makan itu halal, makan nasi misalnya, ini halal. Tetapi kalau makan nasi pada nahari yaumi Ramadan, ya, pada hari Ramadan di siang harinya, ini menjadi haram. Fal aklu fi Ramadan haram fin nahar, ghairu haram fil lail. Pada malam harinya dia tidak haram. Haramun minal mar'ah at-tahir, halalun minal haid. Haramun minal marid biqasdi intihakil hirmah, halalun biqasdi istibahatihi lima abahallahu alaihi au abahallahu lahu. Sama misalnya sholat. Sholat itu hukumnya wajib, ya kan? Tetapi menjadi haram apabila yang sholat itu adalah perempuan yang sedang haid. Haramun minal marid biqasdi intihakil hirmah. Sama seperti misalnya orang sakit. Orang sakit itu terkadang cara pengobatannya, terkadang ini ada wilayah-wilayah pengobatan yang masih khilafiyah. Sebagian ulama bilang ini nggak bagus, nggak boleh, haram berobat dengan ini. Tetapi dengan adanya alasan, ya, ilah tadi, ilahnya itu karena dia sakit, maka bisa menjadi halal, gitu ya. Termasuk orang yang sakit itu ketika dia mau puasa, ya,
apabila sakitnya itu sudah tidak ada, sudah divonis parah misalnya, kemudian dia tidak bisa kalau tidak makan. Misalnya orang yang sudah uzur sekali, tidak mungkin dia berpuasa. Kalau berpuasa maka akan terjadi halak gitu ya, dia akan celaka. Maka sakitnya tadi bisa menjadi sebab tidak diwajibkannya atau bahkan diharamkannya puasanya dia, karena menyebabkan kepada kemudaratan. Tetapi bagi orang sehat, puasa Ramadan itu tetap wajib. Wal qatlu lil kafir al harbi halal awajib fi ahwalin muayyinah. Wal qatlu lil muslim haram. Termasuk juga membunuh. Membunuh itu haram kalau kepada sesama muslim, kalau kepada orang yang tidak bersalah. Tapi kalau ada orang yang kafir harbi, kafir harbi itu dia non muslim tapi dia juga memang wajib hukumnya untuk diperangi. Kenapa? Contohnya karena dia menyerang duluan misalnya, dia memfitnah, membuat kerusakan, akhirnya hukumnya berubah, ya kan? Kalau dia kafir biasa dia tidak diperangi, tapi kalau dia kafir harbi maka dia bahkan bisa dikatakan wajib untuk diperangi. Asani amma al-fi'lu al-wahid bisyakhsi fayas'ubu al-fi'lu al-wahid bisyakhsi fayas'ubu tasawwuru kaunihi wajiban haraman wa huwa ma'a dzalika mumkin. Sebuah perbuatan yang cocok atau pantas dilakukan oleh satu orang, kemudian sulit, ya kan? Yas'ub tasawwuru kaunihi wajiban haraman wa huwa ma'a dzalika mumkin. Wa ma'na al-fi'l wahid bisyakhsi an yaf'ala rajulun fi'lan muayyinan. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu perbuatan. Kasolatin muayyinah, misalnya sebuah solat, katakanlah solat duha misalnya. Fahal yumkin an takuna salatuhu haraman wajibatan fayusabu 'alaiha min jihati adaihi lil wajib wa yu'aqabu 'alaiha min jihati kauniha muharramah laqad ajaza ba'dul usuliyyin dzalika. Contohnya begini. Ini selisih pendapat antara ulama ya. Waqad masalu laha bisolah fid daril maghsubah. Contohnya orang melaksanakan solat. Solatnya itu solat fardu, tetapi tanahnya dia solat di atas tanah hasil gosok. Gosok itu hasil curian ya, tanah yang tidak halal, maghsubah. Kemudian waqalu innaha manzur ilaiha min jihataini munfakkatain wa abbaru an hadza biqaidati infikakul jihataini. Jadi dia bisa dilihat dari perbuatan ini, bisa dilihat dari dua segi. Min jihataini. Pertama, sholatnya itu baik. Tapi yang kedua, tempat sholatnya yang tidak bagus, ya kan? Karena merupakan tanah yang tidak halal. Maka disebut oleh ahli usul fiqh kaidah ini atau kasus ini infikaku al jihatain. Infikak itu artinya terbuka ya, dua celah di situ. Ma bainal halal wal haram. Wa numassilu dzalika bi qissati Sariyah Abdullah ibni Jahsh radhiyallahu anhu ila Nakhlah. Wa nazala fiha qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir ila qaulihi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 217 ilal 218. Faqad dalat al-ayatani ala annahum asimu wa ujiru ala amalin wahid, asimu ala qitalihim fi syahril haram wa ujri ala annahum kanu fi jihadin fi sabilillah. Ini kasusnya dalam Sariyah. Sariyah itu adalah peperangan yang mana Rasul di situ tidak hadir. Jadi perang itu ada dua dalam Islam. Perang zaman Rasul, yaitu Ghazwah dengan Sariyah. Ghazwah apabila Rasul hadir ikut dalam perang, Sariyah apabila Rasul tidak ikut. Ini ceritanya dalam Sariyah. Seorang sahabat Abdullah ibni Jahsh. Dalam Islam, perang itu ada konsepnya. Di antaranya adalah pertama, perang itu pada maidan qital. Tidak boleh perang itu di tempat
tinggal di rumahnya diserbu dan atau apa namanya tempat kediaman peristirahatan diserbu. Yang kedua, perang itu ya adanya di hanya untuk laki-laki saja. Jadi wanita, anak kecil, orang tua itu tidak ikut perang dan tidak boleh dibunuh. Ini dalam Islam. Dan yang ketiga, selain di bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan haji. Ini nggak boleh dilakukan perang di situ. Ayat ini turun ketika dalam Sariyah, yang mana Abdullah bin Jahash ketika itu nazala ikut perang di situ, padahal saat itu adalah masanya haram, bulan-bulan haram atau bulan yang tidak dibolehkan untuk perang. Maka ayat ini turun sebagai penjelasan bahwa Abdullah bin Jahash dan orang-orang muslimin yang ikut dalam perang itu mendapatkan 2 poin dari Allah. Yang pertama, mendapatkan dosa karena mereka berperang bukan pada selain di bulan yang Allah halalkan, ya, yaitu di bulan haram. Yang kedua, dia mendapatkan atau mereka mendapatkan pahala karena mereka berjihad fisabilillah. Dan kita tahu bahwa amalan, ya, yang paling tinggi pernah dikatakan dalam hadis al-imanu sab'atun wa bid'un, ya, sab'un wa bid'un kalau nggak salah begitu. Ada 70 lebih pintu keimanan. Wa alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah jihad. Jadi boleh kita katakan bahwa dosanya, ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin tidak sampai sebesar pahala yang didapatkan. Amma al-fi'lu al-wahid bisyakhsi min jihatin wahidatin fayastahilu kaunuhu haraman wajiban atau haraman halalan li'anna dzalika tanaqud. Apabila hanya dilihat dari satu sisi, ya, perbuatan itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai haram secara mutlak, ya kan? Contohnya tadi, sholatnya dia tidak haram, tetapi yang haram adalah tanah magsubahnya tadi. Jadi sholatnya dia tidak salah kalau dilakukan benar, menghadap kiblat lillahi ta'ala, cukup syarat dan rukunnya, ya. Tetapi yang salah adalah tempatnya. Sama seperti Sariyah ini, peperangan Sariyah atau jihad ini pahalanya besar. Yang salah adalah waktunya, bukan di bulan yang halal. Ya, silakan dibaca lagi kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.